Halo, aku Yu31A. Selamat datang di kanal YouTube Adnan Noah. Halo, aku Adnan bersama Yu31A. Kali ini aku mau membahas mengenai culture studies atau yang lebih dikenal sebagai kajian budaya sebagai suatu disiplin ilmu. Apa itu cultural studies? Cultural studies adalah disiplin ilmu yang mengkaji dan menganalisis berbagai aspek budaya, termasuk sastra, media, seni, musik, bahasa, dan praktik sehari-hari. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana budaya membentuk dan dipengaruhi oleh masyarakat, politik, dan sejarah. Cultural studies sering menggali isu-isu terkait kekuasaan, identitas, representasi, dan perubahan sosial, dengan tujuan untuk mengungkap makna tersembunyi, ideologi, dan dampak budaya terhadap individu dan masyarakat. Ini adalah bidang interdisipliner yang mengambil konsep dari sosiologi, antropologi, teori sastra, studi media, dan disiplin lain untuk menganalisis dan menafsirkan fenomena budaya secara kritis. Jadi, objek budaya dalam cultural studies bukanlah objek budaya yang didefinisikan dalam arti sempit, seperti budaya yang adiluhung atau sesuatu yang indah dan tinggi, melainkan objek budaya yang dipahami sebagai teks dan praktik hidup sehari-hari, bahkan hal remeh-temeh sekalipun, yang di dalamnya tersapat suatu relasi kuasa. Maka di sini, budaya lebih didefinisikan sebagai sesuatu yang politis ketimbang yang estetis. Cultural studies adalah cara kita memahami dan mengkaji budaya, seperti film, musik, iklan, dan media sosial, serta cara budaya ini memengaruhi masyarakat. Ini melibatkan penelitian tentang bagaimana pesan dan nilai-nilai dalam budaya dibuat dan dipahami. Maka, cultural studies juga membantu kita melihat bagaimana budaya digunakan untuk menyampaikan ideologi dan kekuasaan. Ini adalah cara untuk melihat bagaimana kita, sebagai individu dan kelompok, berinteraksi dengan budaya di sekitar kita. Bagaimana sejarah cultural studies? Jika berbicara tentang kajian budaya atau cultural studies, maka kita tidak bisa melepaskannya dari keberadaan tradisi berpikir yang dirintis dan dikembangkan oleh CCCS atau Center for Contemporary Cultural Studies di Universitas Birmingham. Tahun 1962, Richard Haggard, seorang guru besar di bidang sastra Inggris, mendirikan sebuah departemen bernama CCCS di Universitas Birmingham. Haggard selaku direktur pertama CCCS dengan menggunakan dana seadanya untuk membeli buku, mengundang pembicara seminar, membayar seorang sekretaris untuk urusan administrasi, dan seorang peneliti bernama Stuart Hall. Tahun 1964 CCCS resmi dibuka untuk menerima mahasiswa doktoral. Program ini berjalan dengan dana swadaya, sedangkan mahasiswanya banyak mengandalkan sponsor dan beasiswa. Dengan memadukan metode pembacaan cermat analisis sastra ala Leavis dan pandangan budaya sebagai praktik sosial ala tradisi Marxis dari Raymond Williams, Haggard merintis tradisi awal kajian budaya di Birmingham. Pemikiran dari CCCS ini kemudian lebih dikenal sebagai Mazhab Birmingham School. Tahun 1972 CCCS menerbitkan edisi perdana Working Papers in Cultural Studies dan sekaligus memperkenalkan apa yang dimaksud dengan Cultural Studies. Adapun kertas kerja itu mendefinisikan sekaligus menempatkan arah dan posisi intelektual yang akan diisi oleh kelompok ilmuwan yang tergabung di dalamnya. Posisi politis CCCS di Inggris juga dipengaruhi oleh salah satu tokohnya, yakni Stuart Hall yang juga tergabung dalam gerakan New Left. Memadukan metode pembacaan cermat, close reading, yang menjadi ciri khas analisis sastra ala Leavis dan pandangan budaya sebagai praktik sosial ala Marxis dari Williams, Haggard merintis tradisi awal kajian budaya di Birmingham. Tahun 1977, CCCS menggelar sebuah konferensi berjudul Left Intellectual Work atau kerja intelektual kiri, yang dihadiri oleh ratusan peserta. Konferensi tersebut juga turut dihadiri oleh salah satu pendukung sayap kanan Inggris, Julius Gold, yang juga merupakan guru besar sosiologi. Julius Gold menyebut kegiatan tersebut sebagai ancaman serius terhadap kehidupan akademis di Birmingham dan juga di seluruh Inggris.
Ia menyampaikannya melalui buku berjudul The Attack on Higher Education, yang di dalamnya dia menyebutkan secara spesifik nama-nama anggota gerakan New Left dan beberapa jurnal dan penerbitan seperti Penguin dan Macmillan yang menurutnya telah sengaja menerbitkan bacaan-bacaan tentang Marxisme dan radikalisme. Tahun 1984, CCCS berubah nama menjadi Department of Cultural Studies atau DCS sebagai konsekuensi dari tekanan ekonomi pada struktur dan sistem pendidikan di kampus-kampus Inggris. Tahun 1990 hingga 1995, DCS masuk dalam jaringan Erasmus yang memungkinkannya untuk melakukan pertukaran mahasiswa dan pengajar dengan kampus-kampus Eropa lainnya. Tahun 1991, dua orang tenaga peneliti bergabung di DCS. Mereka adalah Anne Gray dan Sadie Plant. Tahun 1999, Department of Cultural Studies atau DCS resmi berganti nama menjadi Department of Cultural Studies and Sociology atau DCSS dengan menawarkan program sosiologi sebagai andalannya. Frank Webster ditunjuk sebagai direktur. Akan tetapi, evaluasi terhadap kinerja DCSS pada 2001 tidak menunjukkan hasil baik. Hal itu berdampak pada keputusan untuk menutup program tersebut pada Juli 2002. Tahun 2014, Universitas Birmingham menggelar sebuah konferensi untuk memperingati 50 tahun berdirinya Birmingham School. Konferensi itu juga sebuah penanda bahwa warisan intelektual tradisi Birmingham telah begitu kuat mewarnai perkembangan kajian budaya tak hanya di Inggris, tetapi juga di seluruh dunia. Apa saja asumsi dasar cultural studies? Kajian budaya memiliki beberapa asumsi dasar yang menjadi dasar bagi pendekatan ini dalam menganalisis budaya dan masyarakat. Berikut adalah beberapa asumsi dasar kajian budaya beserta penjelasannya. 1. Budaya itu dinamis. Kajian budaya menganggap budaya sebagai sesuatu yang selalu berubah dan berkembang seiring waktu. Tidak ada budaya yang statis atau diam. Asumsi ini mencerminkan pemahaman bahwa budaya terbentuk oleh interaksi sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang selalu berubah. Oleh karena itu, kajian budaya tidak menganggap budaya sebagai entitas tetap, melainkan sebagai proses yang terus-menerus. 2. Budaya adalah refleksi kekuasaan. Kajian budaya menganggap budaya sebagai medan di mana berbagai kelompok dan kekuatan bersaing untuk mengontrol dan memengaruhi norma sosial dan politik. Asumsi ini menekankan bahwa budaya tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga merupakan alat kekuasaan. Budaya digunakan untuk memperkuat atau menggoyahkan struktur kekuasaan yang ada, dan analisis kajian budaya mencoba untuk mengungkap bagaimana hal ini terjadi. 3. Representasi adalah hal penting. Kajian budaya menganggap representasi dalam budaya, misalnya, dalam media massa, sastra, dan seni, sebagai bagian penting dari pembentukan pandangan dunia dan identitas individu serta kelompok. Asumsi ini mencerminkan pemahaman bahwa bagaimana sesuatu direpresentasikan dalam budaya dapat memengaruhi persepsi dan tindakan manusia. Representasi dapat menciptakan atau menggoyahkan stereotip, menggambarkan norma sosial, dan mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka. 4. Identitas adalah konstruksi sosial. Kajian budaya memandang identitas individu dan kelompok sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, ras, gender, kelas sosial, dan seksualitas. Asumsi ini menekankan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang intrinsik atau tetap, tetapi sesuatu yang terbentuk oleh pengaruh budaya, sosial, dan politik. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dan bagaimana identitas ini berinteraksi dalam masyarakat. 5. Pendekatan interdisipliner. Kajian budaya mengadopsi pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan konsep dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu seperti sastra, sosiologi, antropologi, sejarah, media, dan ilmu politik. Pendekatan ini memungkinkan kajian budaya untuk memiliki wawasan yang lebih kaya dan komprehensif terhadap budaya. Dengan menggabungkan berbagai perspektif, analisis budaya menjadi lebih holistik dan lebih mendalam. Ikuti terus video ini, dan tonton sampai bagian akhir. Jangan lupa
lupa untuk subscribe dan like jika kalian suka video ini. Bagaimana metode dan metodologi cultural studies? 1. Metode. Metode adalah teknik atau pendekatan konkret yang digunakan dalam penelitian atau analisis budaya. Ini adalah langkah-langkah praktis yang diterapkan untuk mengumpulkan data, menganalisis teks atau situasi, dan mencapai tujuan penelitian. Metode adalah cara spesifik di mana penelitian dilakukan dan bagaimana data dikumpulkan atau dianalisis. Dalam kajian budaya, contoh metode termasuk ke dalam analisis teks, penelitian lapangan, wawancara, analisis konten, analisis visual, dan sebagainya. 2. Metodologi. Metodologi adalah kerangka kerja teoretis dan filosofis yang mengarahkan dan memberikan pemahaman atas pemilihan metode dalam penelitian kajian budaya. Ini adalah dasar konseptual yang membantu peneliti memahami mengapa mereka menggunakan metode tertentu, dan bagaimana metode ini berkaitan dengan pertanyaan penelitian dan pemahaman teoritis. Metodologi membantu peneliti dalam merancang penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian, dan memahami implikasi hasil penelitian dalam konteks teoritis yang lebih luas. Dalam kajian budaya, metodologi mencakup landasan filosofis dan teoritis, seperti pandangan ontologi, tentang sifat realitas, epistemologi, tentang sumber pengetahuan, dan aksiologi, tentang nilai dan etika, yang membentuk kerangka kerja penelitian. Landasan ontologi dalam kajian budaya. Ontologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada pertanyaan tentang sifat realitas. Dalam kajian budaya, ontologi mencakup pandangan tentang apa yang dianggap sebagai nyata atau ada dalam konteks budaya dan masyarakat. Kajian budaya memiliki ontologi yang konstruktivis. Artinya, pendekatan ini menganggap realitas sosial dan budaya sebagai konstruksi manusia yang terbentuk oleh interaksi sosial dan bahasa. Tidak ada realitas yang absolut atau objektif. Sebaliknya, realitas dipahami sebagai hasil dari representasi, simbol, dan tindakan sosial. Landasan epistemologi dalam kajian budaya. Epistemologi berkaitan dengan pertanyaan tentang pengetahuan dan bagaimana kita memahami dunia. Dalam kajian budaya, epistemologi mencakup bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang budaya dan masyarakat. Kajian budaya memiliki epistemologi yang relatif. Ini berarti bahwa pengetahuan tidak bersifat objektif atau netral. Pendekatan ini mengakui bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh perspektif, posisi sosial, dan konteks. Oleh karena itu, kajian budaya menggabungkan berbagai sudut pandang dan pengalaman untuk memahami budaya dengan lebih baik. Landasan aksiologi dalam kajian budaya. Aksiologi berkaitan dengan pertanyaan tentang nilai dan etika dalam penelitian dan analisis. Dalam kajian budaya, aksiologi mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai yang memandu penelitian dan bagaimana nilai-nilai ini memengaruhi pandangan dunia. Kajian budaya memiliki aksiologi yang seringkali kritis. Ini berarti bahwa pendekatan ini cenderung mengambil sikap kritis terhadap kekuasaan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Penelitian kajian budaya sering bertujuan untuk mengungkapkan dan mengkritik bias, stereotip, atau ketidakadilan dalam representasi budaya. Dengan kerangka kerja ontologi yang konstruktivis, epistemologi yang relatif, dan aksiologi yang kritis, kajian budaya membantu kita untuk memahami budaya sebagai sesuatu yang kompleks, dipengaruhi oleh konteks sosial, dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Ini juga mengakui peran penting penelitian dalam membongkar dan merespons isu-isu sosial dan politik dalam budaya. Sudah pasti ada yang dipertaruhkan dalam kajian budaya, yang membedahkan dirinya dari wilayah subjek lain. Sebagaimana dituliskan oleh Stuart Hall, bahwa yang dipertaruhkan adalah hubungan cultural studies dengan persoalan kekuasaan dan politik, dengan kebutuhan akan perubahan dan dengan representasi atas dan bagi kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan, khususnya kelas, gender, dan ras. Dengan demikian, cultural studies adalah satu teori yang dibangun oleh para pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoritis sebagai praktik politik. Di sini, pengetahuan tidak pernah menjadi fenomena netral atau objektif, melainkan soal posisionalitas, soal dari mana orang berbicara, kepada siapa dan untuk tujuan apa. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.